Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa dahulu Musa diperintahkan oleh Allah membuat tabernakel. Dan tabernakel yang harus dibuat oleh Musa itu sesuai dengan apa yang sudah ada di sorga. Musa suruh melihat dan memperhatikannya serta merenungkannya, barulah dia harus membuat tabernakel itu di alam materi. Dan kita tahu tabernakel perjanjian lama itu terdiri dari 3 bagian: pelataran luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Oleh Allah, pembuatan tabernakel ini tidak boleh berbeda sedikit pun dengan apa yang sudah ada di sorga, karena ini merupakan penggambaran daripada 3 dimensi pelayanan Allah sendiri. Itu sebabnya Allah menghendaki supaya Musa membuatnya menurut contoh yang telah ditunjukkan kepada Musa. Dan Musa taat kepada perintah daripada Allah. Dia membuat tabernakel itu begitu rupa, persis seperti contohnya. Dan kemudian melalui tabernakel perjanjian lama ini, orang-orang Israel melakukan ibadah mereka. Tapi sekarang apa aplikasinya dengan kita orang-orang perjanjian baru? Sejak Yesus Kristus mati di kayu salib, dia kemudian bangkit dari kematian. Darahnya sudah dicurahkan habis-habisan di atas kayu salib. Dia menghadap kepada Bapaknya dengan membawa darah penebusan itu. Ini merupakan bukti darah itu adalah darah perjanjian antara orang-orang yang kelak percaya kepada penebusan darahnya dengan Allah Bapa. Melalui darah perjanjian inilah maka lahirlah perjanjian baru. Perjanjian lama dulu juga ditandai dengan darah, tapi bukan darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus sendiri, tapi darah domba. Darah binatang tidak bisa berbicara di hadapan Allah, karena darah ini adalah darah yang mati, bukan darah yang hidup. Tapi darah anak domba Allah atau darah Yesus sendiri adalah darah yang hidup, yang terus menerus sampai dengan sekarang ini berbicara di hadapan Allah, memberikan kesaksian di hadapannya orang-orang yang sudah percaya ditebusnya. Darah ini terus bersuara tidak henti-hentinya. Itu sebabnya Yesus datang di hadapan Allah bukan dengan tangan yang hampa, tapi membawa darah yang menjadi saksi bagi saudara dan saya. Kita umat yang sudah ditebusnya. Dan oleh karena kita percaya kepada darah itulah yang membuat Yesus sekarang menjadi imam besar perjanjian baru.
Tanpa kita mempercayai Yesus sebagai imam besar, kita tidak bisa menjadi orang-orang perjanjian baru. Kita tetap menjadi manusia lama yang bergelimang di dalam dosa, dosa yang tidak henti-hentinya dan dosa yang tidak pernah tertebus. Tapi dengan mengakui Yesus Kristus sebagai imam besar, sekarang kita menjadi orang-orang perjanjian baru. Nah, sebagai imam besar, ia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Sebagai imam besar, dia menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Sebagai imam besar, dia menjadi jalan pendamaian antara kita dengan Allah. Itu sebabnya pelayanan daripada Yesus adalah pelayanan yang jauh lebih mulia daripada imam besar perjanjian lama. Sebab imam besar perjanjian lama itu hanya masuk ke dalam ruang maha kudus itu setahun sekali. Setahun sekali dia masuk ke situ. Para imam dan orang Lewi tidak boleh masuk ke sana. Sekalipun orang Lewi itu adalah satu suku dari 12 suku Israel yang tidak pernah tercemar kepada penyembahan berhala. Penyembahan berhala yang pernah mencemari orang Israel adalah tatkala mereka melanggar perjanjiannya dengan Allah. Yaitu dengan cara membuat patung lembu emas. Pada saat Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima 10 Taurat Tuhan. Padahal sebelumnya mereka berjanji di hadapan Musa dan di hadapan Tuhan Allah mereka, bahwa kami akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah saja. Karena ini merupakan syarat supaya bangsa Israel nanti menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa imam. Syaratnya harus menyembah Tuhan Allah mereka saja, tidak ada yang lain, dan melakukan segenap perintah-perintahnya. Pada akhirnya bangsa Israel mengingkari janji itu sendiri. Walaupun dalam perjanjian itu juga ditandai dengan darah, yaitu darah binatang korban yang disembeli oleh Musa di atas batu yang berjumlah 12 yang menggambarkan 12 suku Israel. Darah itu ditampung di dalam sebuah pasu dan dengan hisop dipercikkan kepada bangsa Israel sebagai tanda bahwa hari ini sudah terjadi ikatan janji antara bangsa Israel dengan Tuhan Allah mereka. Tapi ternyata mereka mengingkari janji itu. Sampai akhirnya Allah memerintahkan Musa turun dari gunung itu menjumpai bangsa Israel yang pada waktu itu sedang beribadah kepada patung lembu emas. Musa marah sekali. Akhirnya dia lempar 2 buah loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Itu sebabnya dalam tabernakel perjanjian lama, dia berhak masuk ke dalam pelataran luar bersama dengan para imam. Tapi selebihnya untuk masuk ke dalam ruang kudus, suku Lewi ini tidak boleh masuk lagi, tapi hanya para imam. Dan untuk masuk ke dalam ruang maha kudus, sekarang para imam tidak boleh masuk ke situ, hanya imam besar perjanjian lama yang ditunjuk oleh Allah. Setahun sekali dia masuk ke sana. Itu adalah imam besar perjanjian lama. Tapi imam besar perjanjian baru yang kita kenal sekarang, yaitu Yesus Kristus, adalah imam besar yang diurapi oleh Allah. Imam besar yang sudah mengorbankan darahnya sendiri untuk menebus dosa umat manusia dan membayar lunas hidup umat manusia yang sudah tercerai daripada Allah. Dia sekarang mempunyai pelayanan yang jauh lebih mulia daripada imam besar perjanjian lama. Itu sebabnya pelayanan daripada imam besar perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus, adalah pelayanan yang menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Di mana semua pelayanannya bukan bergantung kepada kekuatan manusia dagingnya, tapi bergantung penuh kepada kekuatan supranatural yang daripada Allah. Dan dia bukan hanya setahun sekali berada dalam ruang maha kudus, tapi sekali masuk selama-lamanya dia berada dalam ruang maha kudus. Dia menyatu dengan Allah Bapa, dia bergaul dengan Allah Bapa, dia berkomunikasi, dia bersekutu dengan Allah Bapa. Ini adalah satu pelayanan yang luar biasa. Betapa membanggakannya orang-orang yang percaya bahwa hidupnya sekarang sudah dibayar oleh darah anak domba Allah atau darah imam besar perjanjian baru ini. Bahwa sekarang dia bukan lagi manusia berdosa, manusia biasa seperti dahulu, tapi sekarang dia adalah manusia yang sudah disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah imam besar perjanjian baru di hadapan Allah Bapa.
Ini yang membuat orang-orang yang percaya kepada penebusan darah Yesus sekarang menjadi orang-orang yang berhak masuk dalam pelayanan yang jauh lebih besar dan lebih mulia daripada orang-orang perjanjian lama. Sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh imam besar perjanjian baru. Dan kita sekarang mempunyai satu tempat yang khusus, yang memang sudah didesain dan disediakan oleh Allah untuk menjadi tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kalau imam besar kita berada dalam ruang Maha Kudus, kita harus tinggal di mana? Di dalam ruang Maha Kudus. Bukan lagi kita sekedar menjadi orang Kristen pelataran luar. Bukan lagi kita menjadi orang Kristen ruang kudus. Lebih daripada itu, kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu, saya adalah bangsa yang terpilih, imamat yang kudus. Berarti kita sekarang sebenarnya adalah bangsa imam. Dulu Allah merencanakan bangsa Israel yang menjadi bangsa imam, tapi gagal karena apa? Ketidaksetiaan mereka menyembah patung lembu emas. Tapi sekarang, karena bangsa Israel gagal dengan kesetiaannya, Allah tidak putus harapan, tapi Allah meneruskan rencananya supaya terbentuk satu bangsa imam yang besar. Bangsa ini adalah harus bangsa pilihan, bukan sembarang bangsa. Harus betul-betul pilihan. Untuk apa? Kelak bangsa ini mendapat tugas menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib itu hanya layak dikerjakan oleh bangsa imam. Jadi yang di luar bangsa imam itu tidak layak menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah ingin supaya perbuatan-perbuatan yang besar dan mulia yang dulu sudah dirintis oleh Yesus, dikerjakan oleh Yesus, sekarang dilakukan oleh tangan-tangan kudus. Sekarang dilakukan oleh mulut-mulut yang sudah dikuduskan. Sekarang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah dibenarkan dan disucikan oleh darah anaknya sendiri. Satu bangsa imam, yaitu siapa? Saudara dan saya. Sebab pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia menuntut kekudusan. Pekerjaan yang mulia menuntut keseriusan. Pekerjaan yang mulia menuntut iman, hati yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, dan juga kuasa yang daripada Dia. Nah, kita semuanya adalah bangsa yang sudah terpilih. Bukan karena kita berhasil menjadi orang baik, bukan karena kita berhasil menjadi orang yang sangat murah hati sehingga banyak membagi-bagi kekayaan kita kepada orang lain. Bukan hanya itu, tapi karena apa? Karena iman kita kepada Yesus. Iman kepada Yesus itu yang memungkinkan sekarang kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi semua kebaikan di dalam kita jadi baik semuanya di matanya Allah. Karena apa? Ditutup oleh darah Yesus, darah anak domba yang menjadikan Dia sekarang imam besar perjanjian baru. Tidak ada satupun kejelekan yang ditutup oleh darah Yesus. Darah ini yang membuat mata Allah sekarang memandang kita adalah orang-orang yang dibenarkan, dan kita adalah orang-orang yang kudus di hadapannya. Allah kemudian berkata, kamu sekarang menjadi bangsa imam karena kamu sudah dikuduskan. Aku sudah melihat hidupmu suci, aku sudah melihat hidupmu benar, aku sudah melihat hidupmu kudus. Ini adalah satu anugerah Allah yang luar biasa. Nah, sebagai bangsa imam, kita harus mengikuti jejak imam besar perjanjian baru. Gemar tinggal, bahkan selama-lamanya tinggal dalam ruang Maha Kudus. Sudah saatnya orang-orang Kristen sebagai bangsa imam tidak tinggal hanya di pelataran luar. Wah, rame-rame memang, heboh-heboh, banyak orang ngumpul. Tapi ke gereja, baca firman, berdoa, dibaptis. Perbuatannya tidak menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi orang Kristen pelataran luar adalah orang Kristen duniawi, atau paling tidak masuk dalam ruang kudus. Orang Kristen ruang kudus adalah orang Kristen yang setengah daging, setengah roh. Kenapa saya bilang setengah daging, setengah roh? Dibilang setengah roh karena berbahasa roh ya. Dibilang setengah daging karena perbuatannya
bukan perbuatan yang menyaksikan tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, ini setengah daging, setengah roh. Setengah matang itu tidak enak. Makanya tanggung-tanggung. Yang katanya sudah diurapi dan berbahasa roh, tapi kelakuannya bukan kelakuan imam. Masih berdusta, masih berbohong. Doanya, jam-jam doanya juga tidak menentu. Kalau senang lagi mau berdoa, berdoa. Kalau lagi malas nggak berdoa. Baca firman juga bolong-bolong. Kalau lagi mau baca firman, semangat baca firman. Wah, baca firman, terus baca buku-buku rohani. Tapi kalau ada yang lain yang menarik hatinya, dia mulai berpindah, mengalihkan perhatiannya kepada yang lain. Tutur katanya, perbuatan-perbuatannya. Nah, ini adalah orang Kristen yang setengah matang. Tapi yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang betul-betul matang. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang matang? Selalu tinggal dalam ruang Maha Kudus. Kita adalah bangsa imam, ingat itu. Berapapun usia Anda, mungkin lebih tua daripada saya atau lebih muda daripada saya, atau bahkan mungkin anak-anak, tapi di mana engkau sudah mengakui ditebus oleh darah Yesus, engkau sudah lahir baru dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, engkau adalah bangsa imam. Tidak peduli siapapun Anda. Banyak orang Kristen berpikir engkau bisa menjadi imam dalam pekerjaan Tuhan itu kalau sudah cukup tua, sudah cukup dewasa. Saya sekarang masih SD, saya sekarang masih SMP, saya masih remaja, saya masih kaum muda. Akibatnya mereka berperilaku seperti anak muda dunia, remaja dunia, dan anak-anak dunia. Tapi kalau setiap orang Kristen yang sudah percaya ditebus oleh darah anak domba Allah, darah Yesus, dia sadar bahwa sekarang dia bukan lagi orang dunia. Dia adalah bangsa imam. Mau tidak mau dia akan apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Mau tidak mau dia tidak akan berperilaku, berbicara, bersikap, bertindak seperti orang-orang dunia. Sekalipun engkau remaja, sekalipun engkau kanak-kanak, sekalipun engkau orang dewasa, sekalipun engkau orang tua. Nah, siapapun yang sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau adalah bangsa imam. Yang menjadi tugas seorang imam itu apa sih? Sama dengan Yesus. Dia bergaul dengan bapaknya, dia menyatu dengan bapaknya, dia bersekutu dengan bapaknya, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan bapaknya. Sampai dia sendiri berkata, aku tidak mampu melakukan apa-apa tanpa melihat apa yang Bapa kerjakan. Dan dia juga berkata bahwa sampai dengan sekarang, hari ini aku masih melakukan pekerjaan-pekerjaan itu karena aku lihat Bapakku juga masih melakukannya. Jadi apa yang dilakukan Bapaknya, apa yang dikatakan Bapaknya, itu yang dikatakan oleh Yesus, itu yang dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya semua perkataan, semua perbuatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah perkataan dan perbuatan yang rohani. Bukan hawa nafsu, bukan daging, perkara daging, juga bukan perkara dunia. Semua perkara rohani, semua berasal dari kerajaan Allah, dan semua dengan kekuatan roh. Orang Kristen yang masih mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan yang lain-lain, bukan mengandalkan kekuatan roh, adalah orang Kristen yang belum berada dalam ruang Maha Kudus. Dia tidak sadar bahwa dia adalah bangsa imam. Dia sudah dipilih, dia sudah terpilih. Dan tidak ada satu pun di antara kita yang boleh berkata, wah, gua bangsa imam, wah haleluya hebat dong. Tapi segala puji hormat hanya bagi dia. Karena apa? Bukan kepandaian, kekuatan, dan kemampuan kita yang melakukannya, tapi kekuatan rohnya. Sama dengan Yesus. Kalau dia tidak dipenuhi kuasa Roh Kudus pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan, dia juga tidak akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan supranatural. Karena dia ketika lahir di dunia betul-betul mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Seperti manusia biasa. Untuk apa? Merasakan kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan sejak hidup di bawah kutuk karena melakukan dosa. Yesus harus mengalaminya supaya dia bisa ikut merasakan penderitaan-penderitaan itu, sehingga dia bisa sedot, dia bisa tanggung semua penderitaan-penderitaan itu pada waktu dia harus digantung di kayu salib. Hanya kelebihannya dari manusia yang lain adalah Yesus tidak pernah berbuat dosa, sedikit pun dia tidak pernah berbuat dosa. Sampai pada akhirnya
Dia mati di kayu salib menebus orang-orang yang hidup di dalam dosa ini. Nah, jadi Yesus adalah imam besar perjanjian baru. Dan kita adalah orang-orang yang mempercayai dia. Kalau kita orang-orang yang mempercayai dia, kita harus seperti dia. Kita menjadi orang-orang Kristen ruang maha kudus. Ada 3 tingkatan di dalam kehidupan kekristenan. Sama gambarannya dengan tabernakel perjanjian lama tadi, pelataran luar, ruang kudus dan ruang maha kudus. Dalam kehidupan kerohanian orang-orang Kristen juga ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang-orang Kristen pelataran luar, sehingga dia hanya membutuhkan pengajaran-pengajaran dasar. Pada waktu Yesus dulu masih tinggal di dunia, dia mengajar kepada orang yang selalu berduyun-duyun mengikuti dia adalah hal-hal dasar. Itu sebabnya Yesus selalu menyampaikan pengajarannya dengan perumpamaan-perumpamaan. Sebab orang ini adalah orang-orang yang tidak akan ngerti diajak ngomong-ngomong yang rohani, yang dalam-dalam. Tidak akan ngerti. Karena pikiran mereka, otak mereka masih berkisar tentang perkara-perkara duniawi dan daging. Apa yang mereka makan, besok saya harus mengerjakan apa, waduh saya punya masalah ini, punya masalah itu. Datang kepada Yesus juga mau lihat mujizatnya saja. Kita enggak punya gandum nih di rumah, ayo ikut kebaktiannya Yesus. Nanti kalau ikut kebaktian Yesus kita lapar, kita dikasih makan loh. Nah, kasih makannya mujizat lagi. Dia bisa bikin mujizat, bisa bikin pekerjaan yang ajaib. Dari 2 ekor ikan, 5 ketul roti, kita bisa dikasih makan sampai kenyang. Udah deh, kita tidak perlu memikirkan belanja apa hari ini, ikut aja kebaktian dia. Hanya melihat, ingin melihat dan menyaksikan apa yang dikerjakan Yesus, tapi tanpa sama sekali punya keinginan hati, bagaimana supaya aku bisa seperti dia. Mereka hanya menjadi orang-orang yang mengagumi perbuatan Yesus sendiri, tapi mereka tidak mau mengkaitkan dirinya dengan Yesus. Mereka tidak mau dengan setia mengikuti Yesus. Itu sebabnya Yesus harus mengajar mereka hanya perkara-perkara yang dasar. Dan itu pun dia sampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan. Sekarang hal yang kedua. Kepada 12 murid yang dipilihnya sendiri, Yesus cara mengajarnya berbeda. Sekarang tidak seperti dia menghadapi orang banyak itu dengan cara mengajarkan hal yang dasar melalui perumpamaan-perumpamaan, tapi sekarang naik tingkat lagi, lebih tinggi daripada itu. Yaitu kepada 12 murid ini Yesus membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah, dan sesudah itu Yesus memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berbeda dengan orang banyak. Orang banyak hanya diajar dasar-dasar melalui perumpamaan. Tapi kepada 12 murid ini Yesus membukakan arti perumpamaan itu. Karena itu merupakan rahasia kerajaan Allah. Dibukakan secara gamblang. Sampai Yesus setiap kali membukakan secara gamblang arti perumpamaan itu, Yesus selalu mengakhiri dengan perkataan ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Artinya apa? Supaya 12 murid ini sekarang antusias, punya perasaan mengena dengan Yesus. Kamu kalau tidak tahu apa yang aku sampaikan, apa yang ajarkan, tanya. Pakai telingamu nanti untuk mendengar penjelasanku nih. Dan kalau kamu sudah belajar sampai mengerti, sekarang aku bekali engkau untuk bisa melakukan apa yang aku ajarkan itu dengan kuasa yang sama. Yang dulu Bapak berikan kepada saya, sekarang kepadamu. Apa itu? Kuasa Roh Kudus. Tapi 12 murid ini belum masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Mereka masih berada dalam ruang kudus. Itu sebabnya tidak heran model Petrus pernah jatuh di dalam dosa penyangkalan kepada Yesus. Yudas lebih-lebih melakukan dosa pengkhianatan. Masih ada hal-hal yang dari daging mereka. Bahkan pikiran mereka juga belum 100% bisa menyerap pikirannya Kristus. Sampai suatu hari Petrus pernah berpikir salah tentang rencana Allah untuk umat manusia. Yaitu tatkala Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dia harus mati di kayu salib
menderita. Tapi pada hari yang ketiga, dia bangkit. Sebagai Mesias, dia harus mau menjalani itu. Oh, Petrus betul-betul tidak rela. Dia tarik tangan gurunya, "Guru, jangan dong hal itu terjadi padamu." Wah, sepertinya betul. Itu apa yang dia ucapkan itu ada dalam pikirannya. Tapi Yesus berkata, "Nyahai engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dari manusia, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah, dan engkau menjadi batu sandungan bagiku." Petrus kelihatannya mikir benar dan dia ngomong benar, tapi ternyata karena itu bukan dari rencana Allah, itu bukan pikirannya Allah, itu salah. Itu ide daripada si iblis. Mengapa masih bisa begitu? Petrus pikirannya kok belum klop betul sama pikirannya Allah, pikirannya Yesus. Kalau pikiran Yesus dengan pikiran Allah bisa klop, pas persis. Karena Petrus masih seperti 11 murid yang lain, menjadi orang ruang Maha Kudus. Itu sebabnya Allah menghendaki lebih, apalagi Yesus sudah diangkat naik ke surga, diduduk dengan di sebelah kanannya. Murid-muridnya itu tidak boleh tetap berada dalam ruang kudus. Harus mau pindah tempat tinggal. Mau tidak mau, enggan tidak enggan, sibuk tidak sibuk, kamu harus pindah daerah, yaitu masuk di ruang Maha Kudus. Caranya bagaimana? Mereka mulai diubahkan melalui peristiwa-peristiwa kegagalan mereka. Seperti Petrus, dia gagal untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus dengan menyangkalinya. Yesus sembuhkan hatinya. Sekarang diberikan pengurapan demi pengurapan. Murid-murid Yesus yang 12 tanpa Yudas, tapi digantikan oleh Matias, mereka terus-menerus sekarang membutuhkan pengurapan itu, membutuhkan pewayaan pengajaran firman yang benar. Itu sebabnya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, rasul-rasul Tuhan atau murid-murid Tuhan ini setiap hari mereka berdoa dengan sehati. Doa mereka untuk apa? Selain mereka berdoa untuk beban atau masalah-masalah, mereka juga berdoa supaya mendapat pengurapan yang baru. Di mana saya tahu? Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Selalu ada sasaran supaya mereka mendapat pengurapan yang baru. Mereka bukannya sekedar berdoa, "Ya Tuhan, tolong kami disesah. Tuhan, tolong bangsa kami. Tuhan, tolong pemerintahan negeri ini. Berikan mereka roh hikmat, berikan mereka hati yang lemah lembut, berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan. Biarkan bangsa ini bangsa yang hidup dalam damai sejahtera. Biarkan bangsa ini menikmati keadilan sesamanya." Bukan hanya berdoa begitu, tapi mereka butuh satu hal, itu yang penting, yang membuat mereka akan naik tingkat masuk dalam ruang Maha Kudus, yaitu urapan yang baru. Sekalipun mereka pernah menerima kuasa Roh Kudus pertama kali yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, mereka sudah menerima kepenuhan Roh itu, tapi mereka merasa itu belum cukup. Karena mereka tahu urapan itu bisa memindahkan daerah dan level rohani mereka dari ruang kudus kepada ruang Maha Kudus. Dan mereka sadar, ternyata melalui pengurapan itu pikiran mereka akan dibukakan pengajaran-pengajaran firman yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah. Itu sebabnya dalam doa berkumpul bersama, apalagi yang mereka lakukan? Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam persekutuan bersama
persekutuan doa bersama itu. Dan dalam persekutuan doa itu juga mereka mengisi dengan banyak belajar, menyerap, menerima pengajaran dari rasul-rasul. Karena apa? Mereka tahu mereka perlu pengajaran firman yang benar. Kalau engkau mau menjadi orang Kristen Ruang Maha Kudus, karena memang sebenarnya orang Kristen Ruang Maha Kudus itu adalah predikat yang Allah berikan buat Anda dan saya, engkau juga harus tekun dalam pengajaran. Tapi pengajaran seperti apa? Pengajaran yang benar, yang alkitabiah, karena pengajaran itu berdasarkan pewahyuan Roh Kudus dan pengalaman dengan Roh Kudus. Bukan pengajaran firman yang diteliti berdasarkan ilmu pengetahuan atau otak, tapi berdasarkan urapan. Kalau pengajaran firman itu berdasarkan urapan, langsung Roh Kudus akan membuktikan bahwa pengajaran Alkitab itu benar, dibawa masuk kepada pengalaman. Jadi ada dua hal yang menjadikan kita menjadi orang Kristen yang tidak akan pernah sesat. Pengajaran firman yang berasal dari pewahyuan Roh Kudus, dan yang kedua, pengajaran firman yang berdasarkan pewahyuan Roh Kudus itu dibuktikan dengan pengalaman pribadi. Itu jangan takut kita menjadi sesat, dan itu tidak akan pernah menyesatkan kita. Dengan apa? Menjadi orang Kristen Ruang Maha Kudus. Engkau kuat di dalam pengajaran firman Allah yang benar, dan kau hidup dalam urapan. Hidup dalam urapan tanpa punya dasar pengajaran firman Allah yang benar, engkau seperti pohon yang akan gampang tumbang. Karena pohon itu tidak mempunyai akar yang tertanam dengan kuat di tanah. Pada saat ada angin yang agak kencang sedikit, pohon itu akan tumbang. Tapi kalau engkau juga hidup di dalam pengajaran firman Allah yang benar, engkau tinggal di dalamnya, engkau menjadi pohon tanaman Tuhan yang berakar kuat. Sekalipun ada angin badai, ada angin ribut yang bukan main ganasnya, engkau tetap berdiri tegak. Lainnya, hidup dalam firman, tapi tanpa ditunjang oleh urapan, engkau tak mampu menghasilkan buah. Sebuah pohon, sekalipun dia punya akar tunjang yang kuat karena dia sudah cukup lama tertanam di tanah itu, tapi tanpa kena siraman air yang terus menerus, juga tanpa diberi pupuk supaya bisa berbuah, dia tidak bisa berbuah. Karena apa? Tidak cukup makanan. Sama dengan kita adalah pohon tanaman Allah. Bagaimana kita bisa berbuah kalau terus disiram dengan air yang hidup? Dan air yang hidup itu adalah urapan Roh Kudus. Dua-duanya harus jalan bareng, baru engkau berada di dalam ruang Maha Kudus. Cara berpikirmu yang masih salah seperti Petrus, nyeleweng sampai tidak sadar, bisa cepat dikoreksi. Karena pada dalam ruang Maha Kudus tidak ada dosa sedikit pun. Tidak ada dusta, tidak ada kesia-siaan, tidak ada hal-hal yang tidak benar. Ruang Maha Kudus itu adalah tempat yang orisinil bagi Anda dan saya. Itu sebabnya para rasul menyadari akan hal ini. Dia lakukan dua perkara itu. Berdoa dengan tekun untuk menerima pengurapan demi pengurapannya yang baru. Dan selain doa bersama itu, mereka mengambil dan menerima urapan yang baru. Mereka bertekun dalam pengajaran. Pada akhirnya, hal yang ketiga, tingkatan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu di atas gunung pengubahan. Di mana di atas gunung pengubahan itu, Yesus menampakkan kemuliaannya. Pada waktu itu, disertai dengan Elia dan Musa. Muka mereka begitu cemerlang luar biasa. Siapa yang mendapat kehormatan untuk melihat kemuliaan Allah ada di dalam Yesus yang luar biasa ini, di gunung pengubahan? Hanya 3 orang murid. Mereka mendapat kehormatan melihat ini. Tidak semua murid. Karena apa? 3 orang murid ini mau serius seperti gurunya. Banyak orang-orang Kristen menyadari dia adalah murid Yesus, tapi dia tidak serius di dalam kerohaniannya. Hanya sekedar menjadi orang Kristen yang bergereja, yang merasa
diurapi, yang merasa menjadi pewaris kerajaan Allah, yang merasa menjadi anak Allah, tapi ternyata mereka tidak serius di dalam kerohaniannya. Hanya merasa-rasa, tapi tindakannya, buah yang dihasilkannya bukan buah orang Kristen ruang Maha Kudus. 3 orang ini dari 12 murid ternyata mereka begitu serius dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka melakukan kesalahan seperti Petrus, karena pada waktu itu dari 3 orang ini, itu yang terpilih juga siapa? Petrus. Yaitu Petrus pernah berbuat salah, yang tadi saya katakan tadi. Tapi dia rela ditegur, dia rela dikoreksi oleh Yesus. Dia tidak marah ketika dikoreksi Yesus. Dia biarkan Yesus mengkoreksi dirinya, membenahi cara berpikirnya, membuang yang salah, mengganti yang baru. Petrus rela. Yesus melihat hati Petrus betul-betul tulus untuk menjadi orang Kristen ruang Maha Kudus. Orang Kristen yang mau menjadi orang ruang Maha Kudus harus punya hati yang tulus. Kalau ada kesalahan, dikoreksi jangan marah. Ditegur Roh Kudus, jangan ngamuk sama Tuhan. Walaupun Roh Kudus menegurnya mungkin melalui pembina rohani Anda, melalui rekan seiman, melalui suami, istri, anak-anak, orang tua. Bisa saja Roh Kudus bisa pakai setiap orang yang sudah dipenuhinya. Asal teguran ini bukan bersifat iri hati, cemburu, sakit hati, balas dendam, dan amarah. Tapi karena bermotivasikan kebenaran harus ditegakkan. Nah, jadi saudara, demi apa? Demi supaya Yesus nyata di dalam kehidupan kita. Seperti Petrus, dia rela dibuang iblisnya. Dia tidak tersinggung dengan Yesus. Itu sebabnya dia termasuk dari 12 orang murid menjadi 3 orang murid yang mendapat kehormatan melihat kemuliaan itu. Kalau saya hidup di zaman itu, saya mau begitu saudara, betul. Saya mau. Itu sebabnya saya mau serius mengikuti Yesus. Nah, jadi saudara, 3 orang ini mendapat kehormatan untuk melihat kemuliaan Yesus di gunung pengubahan. Wah, mereka senang sekali dan mereka terkagum-kagum, mereka bahagia sekali. Rasanya dunia ini hanya milik mereka bertiga. Sampai Petrus bilang, Tuhan, kalau boleh aku bikin atau bangun 3 tabernakel ya, 3 kemah. 1 buat engkau, 1 buat Elia, 1 buat Musa. Tapi tiba-tiba ada suara yang berkata, dengarkanlah dia. Allah ingin supaya murid-murid ini tidak sibuk bikin kemahnya, tapi yang penting kamu dengar suaranya, sebab semua perkataannya itu adalah berasal dari kebenaran. Sama dengan kita semuanya. Yang terpenting dalam hidup kekristenan kita kalau mau menjadi orang Kristen ruang Maha Kudus adalah yang penting mendengar perkataannya. 3 orang ini mendapat kehormatan melihat kemuliaan Yesus di atas gunung. Karena itu mencerminkan bahwa Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Karena berasal daripada Allah Bapa. Aplikasinya kepada kita orang-orang Kristen adalah kalau kita mau melihat kemuliaannya, kita harus berada di ruang Maha Kudus. Tinggalkan daerah ruang kudus, apalagi pelataran luar. Pelataran luar kadang-kadang gereja yang melakukan pelayanan begitu memang diminati oleh banyak orang. Karena masih banyak orang-orang Kristen dunia. Nah saudara, ini kelemahan gereja Tuhan yang tidak membawa pelayanan dalam gereja itu pelayanan ruang Maha Kudus. Firman ada, pujian bagus, alat musik lengkap, tapi mereka lupa bahwa setiap hamba-hamba Allah, setiap pembina rohani, setiap pembawa kabar baik itu sedang membawa jemaat Allah menjadi bangsa imam, masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ya, tapi tidak dipraktekkan, tidak diajarkan, tidak diimpartasi kepada jemaatnya. Allah menghendaki karena kita bangsa imam menjadi orang ruang Maha Kudus. Kalau sedang dikuduskan, dikoreksi oleh Roh Kudus, jangan kemudian tersinggung.
mundur dari gereja, mundur dari pelayanan, mundur menjadi orang Kristen. Jangan, karena koreksi dari Roh Kudus dan koreksi daripada firman Allah itu untuk apa? Menyempurnakan kita semua. Allah mau terus bekerja di dalam kita sampai targetnya kita sempurna seperti Yesus. Nah, untuk itulah saya mengajak semua yang mendapat berkatan, jangan selama menjadi orang Kristen pelataran luar atau ruang kudus saja, tapi mulai masuk bersama-sama dalam ruang Maha Kudus. Engkau mulai membuahkan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang nyata. Hidupmu juga hidupnya Yesus. Yesus setiap kali bersekutu dengan Bapaknya, setiap saat dia berdoa dan dia berdialog dengan Bapaknya. Tidak ada yang lain. Pada saat seperti itu Yesus merasa dunia ini hanya milik mereka berdua. Bisakah Anda sekarang menjadi orang Kristen yang punya persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari, sampai engkau merasakan bahwa dunia ini hanya milik Anda dan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus berdua? Bisakah engkau mengenyampingkan hal-hal yang itu hanya semu, walaupun toh kita harus menghadapinya? Tugas di kantor, tugas sebagai ibu rumah tangga, tugas sebagai anak, tugas sebagai seorang pelajar, tetap. Tapi saya percaya orang Kristen ruang Maha Kudus akan bertanggung jawab atas semua tugas-tugasnya. Sebab menjadi saksi untuk menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib, juga dalam arti kita menjadi teladan di mata orang dunia. Jangan terus sekolah akhirnya gagal, rapot merah melulu. Karena apa? Karena kalau ditanya, habis saya berdoa terus. Soalnya saya banyak kegiatan di kaum muda gereja, di anak-anak remaja. Jangan jadikan alasan. Kalau orang Kristen betul-betul dalam ruang Maha Kudus, Roh Kudus akan mengingatkan dia saatnya dia tidak bertanggung jawab di dalam bidangnya. Pasti. Karena Roh Kudus akan menjadikan dia teladan di hadapan umat manusia. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengalami peningkatan-peningkatan dari pelataran luar masuk dalam ruang kudus dan sampai masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu yang pertama adalah iman. Iman yang harus dipupuk, iman yang harus ditumbuhkan, iman yang harus dikembangkan. Sekarang iman yang seperti itu bagaimana sih? Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada dua prinsip yang termasuk. Nah, ada dua hal prinsip iman di sini yang membuat kita bisa mengalami peningkatan sampai menjadi orang Kristen ruang Maha Kudus sebagai bangsa imam. Ya. Yang pertama adalah tidak lamban. Bagaimana seseorang menjadi tidak lamban? Kalau dia rajin dan aktif. Seseorang bisa menjadi aktif dan rajin kalau dalam hatinya betul-betul menekuni sesuatu dengan serius. Kalau engkau dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh serius, engkau akan rela tekun menjadi seorang murid yang baik. Engkau akan selalu mempunyai semangat yang tinggi, agresif, tapi bukan agresif dalam arti yang negatif, tapi dalam arti yang positif. Engkau bukan menjadi orang Kristen yang gampang loyo, gampang lelah, gampang bosen, tapi engkau akan menjadi orang Kristen yang dinamis. Wah, selalu jiwa dan roh kita mengembang kalau kita ingat tentang Yesus, tentang pekerjaan-pekerjaannya, tentang perkara-perkara rohani. Bersemangat, excited. Nah, yang kedua prinsip iman di sini selain tidak lamban adalah kesabaran. Di sini adalah percaya penuh bahwa apa yang sudah dijanjikan oleh Allah itu pasti terjadi. Saya ambil contoh Abraham. Abraham itu dijanjikan oleh Allah bakal punya anak laki-laki dari istrinya sendiri, Sarah. Padahal waktu itu kondisi Abraham sudah tidak mungkin, dia sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun. Tapi tetap Abraham percaya kepada janji itu, tapi Sarahnya nih yang tidak sabar. Dia sabar menunggu penggenapan janji Allah. Roma 4 ayat 18 sampai 21.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, ini ayat membuktikan bahwa Abraham itu percaya penuh dan tetap berharap, menunggu, menantikan dengan sabar. Banyak orang Kristen tidak sabar menunggu penggenapan janji Allah. Akhirnya dia berontak, dia protes, dia kecewa dengan Allah. Tapi Abraham tidak demikian. Sekali Allah berjanji kamu akan menjadi bapa banyak bangsa, Abraham percaya. Imannya disertai kesabaran yang luar biasa. Nah, kita juga harus punya iman yang seperti itu. Orang Kristen Ruang Maha Kudus setiap hari mulutnya, perkataannya gemar memuliakan Allah. Sebab dengan kata-kata yang memuliakan Allah, apa yang kau ucapkan itu terjadi di dalam hidupmu. Termasuk pergumulan doamu, sekalipun belum ada kenyataannya, tapi katakan kepada dunia, saya percaya bahwa Tuhan sudah mengabulkannya. Itu adalah pernyataan iman. Iman yang disertai dengan kesabaran karena percaya penuh kepada janji Allah. Sekarang hal yang kedua adalah melekatlah terus-menerus kepada Yesus, supaya kita bisa mengalami peningkatan menjadi orang Kristen Ruang Maha Kudus. Kita melekat kepada Yesus itu bukan satu alamat yang salah. Memang yang dituju adalah Yesus. Harus tetap pada Yesus. Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah membawa orang kepada Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 36 sampai 39. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Yohanes sebetulnya sudah mempunyai murid. Dan pada waktu kemudian Yesus datang hari itu, Yohanes sedang bersama dengan 2 orang muridnya. Tapi Yohanes sadar bahwa kedudukannya hanya sebagai pembuka jalan untuk umat manusia ini datang kepada yang orisinilnya. Sang penebus, sang juru selamat, anak domba Allah yang bakal menebus hidup mereka, yaitu Yesus. Itu sebabnya Yohanes tidak egois. Sekalipun dia sudah punya murid, dia tidak ketakutan kalau muridnya nanti bakal ikut Yesus. Biarin saja ikut Yesus, karena memang tujuannya ikut Yesus. Itu sebabnya tanpa segan-segan, ketika dia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan betul saja, kedua murid yang sedang bersama-sama dengan guru Yohanes, ketika mendengar hal itu, apa yang mereka lakukan? Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Apa yang Allah rencanakan dan tujuan Allah kepada Anda dan saya sebagai bangsa imam atau orang Kristen Ruang Maha Kudus? Membawa orang ikut Yesus. Jangan hanya Anda berpikir, yang penting aku sekarang udah selamat loh. Bukan begitu. Tapi engkau harus membawa orang datang pada Yesus. Kalau engkau tidak pernah membawa orang datang kepada Yesus, engkau bukan bangsa imam. Engkau adalah bangsa imam, orang-orang yang terpilih. Dan engkau adalah orang-orang Ruang Maha Kudus. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center
Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.